Halo, selamat datang kembali di video jaringan komputer bersama saya Yulianto. Sebelum melakukan troubleshooting, kita perlu memahami bagaimana proses neighborship ini terbentuk. Ketika kita mengetikkan show IP interface brief, maka akan muncul status OSPF. Yang pertama adalah down state. Ini adalah keadaan di mana tidak ada komunikasi antar router karena tidak ada hello paket yang diterima dari router tetangga. Jika hal ini berlangsung lama, bisa jadi router tetangga itu tidak aktif atau tidak up. Keadaan selanjutnya adalah init state atau initial state. Ini terjadi ketika hello paket diterima dari router tetangga, tetapi router penerima tidak dapat membaca router ID-nya sendiri. Jika hal ini terjadi, silakan periksa di bagian router ID. Bisa jadi router ID ini bentrok dengan router ID tetangga ataupun router ID belum diset secara sempurna. Keadaan berikutnya adalah two-way state. Ini terjadi ketika telah terjadi penyesuaian secara sempurna dalam proses neighborship. Keadaan berikutnya adalah awal di mana terjadinya proses penyesuaian database. Ini terjadi ketika designated router dan backup designated router telah dipilih dengan hubungan master-slave telah dipilih. Router dengan ID tertinggi menjadi master dan mulai bertukar informasi link state. Jika keadaan ini berlangsung lama, silahkan periksa di bagian designated router dan backup designated router. Kemungkinan terjadi kesalahan di situ. Berikutnya adalah exchange state, yaitu keadaan di mana masing-masing router bertukar informasi link state lengkap berdasarkan pada DPD yang telah disediakan oleh router tetangga. Berikutnya adalah loading state. Router mengirimkan link state request dan menerima link state update yang berisi semua informasi link state advertisement. Full state adalah keadaan di mana telah terjadi penyesuaian OSPF database secara sempurna. Masalah yang sering terjadi selama proses routing dapat kita golongkan dalam 3 bagian. Yang pertama adalah neighborship agencies atau proses penyesuaian informasi tetangga. Kemudian yang kedua adalah missing route atau gagalnya proses routing. Dan yang ketiga adalah pada proses path selection atau pemilihan jalur terbaik. Ketika kita melakukan troubleshooting, kita dapat menggunakan diagram alur sebagai berikut. Apakah neighbor tabel benar? Jika tidak, kamu bisa mengetikkan show IP OSPF neighbor. Ini digunakan untuk memverifikasi bahwa router telah terbentuk dan OSPF telah disesuaikan dengan router tetangga. Atau bisa juga diketikkan show IP interface brief. Ini digunakan untuk mengecek interface di masing-masing router. Berikutnya bisa mengetikkan juga show IP OSPF interface. Ini digunakan untuk menampilkan parameter dari OSPF telah terkonfigurasi di interface atau belum. Jika semua hal ini telah terjadi, maka akan terjadi koneksi. Jika tidak terjadi koneksi, kita bisa melakukan pemeriksaan di routing tabel dengan cara mengetikkan show IP protocol. Show IP protocol ini digunakan untuk memverifikasi informasi konfigurasi OSPF. Kita juga bisa mengetikkan show IP route OSPF. Ini digunakan hanya untuk menampilkan routing yang telah dipelajari oleh OSPF. Jika kedua hal ini telah dilakukan dengan benar, maka routing telah bekerja. Apabila kedua hal ini telah benar, namun belum terjadi koneksi, maka bisa dilakukan pemeriksaan apakah sudah dipilih jalur terbaik atau belum. Dengan mengetikkan perintah yang sama show IP route OSPF, atau show IP OSPF interface. Jika ketika hal ini yaitu neighbor agencies, missing route, dan path selection telah diperiksa, maka routing akan bekerja dengan benar. Ini adalah beberapa perintah yang dapat digunakan untuk memeriksa atau untuk melakukan troubleshooting OSPF. Perintah umum dalam melakukan troubleshooting OSPF adalah yang pertama show IP protocol, digunakan untuk memverifikasi informasi konfigurasi OSPF versi 2. Versi 2 ini mengindikasikan penggunaan IP address versi 4. Sedangkan versi 3 digunakan untuk penggunaan IP address versi 6. Berikutnya adalah show IP OSPF neighbor. Ini digunakan untuk memverifikasi bahwa router telah memiliki penyesuaian OSPF versi 2 dengan router tetangga. Berikutnya adalah show IP OSPF interface. Ini digunakan untuk menampilkan parameter yang telah terkonfigurasi di OSPF versi 2 di dalam sebuah interface. Berikutnya adalah show IP OSPF. Ini digunakan untuk memeriksa proses ID dan router ID di OSPF. Berikutnya adalah show IP route OSPF. Ini digunakan untuk menampilkan hanya informasi routing yang telah dipelajari oleh OSPF.
Berikutnya clear IP OSPF diikuti dengan nomor proses ID dan perintah proses. Ini digunakan untuk mereset penyesuaian neighbor OSPF versi 2. Ketika melakukan troubleshooting masalah neighbor, kita bisa melakukan verifikasi routing tabel menggunakan perintah show IP route OSPF. Untuk memverifikasi interface yang aktif, gunakan show IP interface brief. Ketika untuk melakukan verifikasi aktif OSPF interface menggunakan show IP OSPF interface. Untuk melakukan verifikasi setting OSPF versi 2, gunakan perintah show IP protocol. Ketika melakukan troubleshooting masalah routing tabel, gunakan perintah show IP route OSPF atau show IP protocol atau show running config pipe section router OSPF. Jadi demikian bagaimana cara melakukan troubleshooting di OSPF versi 2. Untuk video selanjutnya kita akan mempraktikkan apa yang baru kita pelajari kali ini. Terima kasih.